komputer. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Semoga kita semua sehat selalu di era COVID sekarang ini. Mohon izin Bapak Ibu semua dosen, Kaprodi maupun Sekprodi maupun tim akreditasi dan dosen-dosen semua yang terlibat di sini. Jadi kami dari SPM akan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dan pengisian ya tentunya aplikasi akreditasi gitu ya. Jadi menurut arahan dari Pak Direktur saat rapat manajemen Senin bahwa Prodi maupun SPM ini diminta update progres akreditasi gitu ya, skornya berapa begitu ya untuk mencapai akreditasi unggul. Nah, sehingga untuk mencapai akreditasi ini tentunya tidak lupa dari sumbangsi dari Bapak Ibu dan dokumen-dokumen dan data yang dipunya dari institusi kita gitu ya. Sekilas saya sampaikan dulu, mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke aplikasi akreditasi. Jadi agenda rapat hari ini atau sosialisasi hari ini adalah mengenai strategi, capaian, dan solusi untuk pengisian dokumen akreditasi. Kemudian kedua, penyusun dokumen akreditasi, termasuk PIC tiap kriteria, dan sosialisasi penggunaan aplikasi akreditasi. Kalau dulu kita menyusun akreditasi, kita mengumpulkannya di dekat-dekat hari gitu ya, mau akreditasi tahun ini, maka kita mengumpulkan gitu ya, itu dalam bentuk manual, jadi belum terdokumentasi digital. Insya Allah tahun ini sampai ke depan kita sudah melakukan digitalisasi sehingga kapanpun kita mau akreditasi sudah tidak minta lagi dokumen ke Bapak Ibu ya atau ke unit-unit lain. Sebagai awalan bahwa kami jelaskan bahwa SPM ini tujuannya adalah menjaga kualitas atau mutu pendidikan perguruan tinggi, di mana di dalamnya ini kita mengacu ke SPM Dikti atau Standar Jaminan Mutu Dikti. Di dalamnya juga itu tercakup SPMI dan SPME yang terintegrasi dengan PD Dikti, itu ya Bapak Ibu. Nah, di SPM sendiri itu sebenarnya belum membentuk sepenuhnya yang namanya SPMI atau Satuan Penjamin Mutu Internal. Meskipun kita sudah melaksanakan ISO ya, ISO 91/2015. Tapi di ISO pun itu sebenarnya sudah mencakup kegiatan dari SPMI. Tapi secara dokumen SPMI ini juga belum terbentuk dan anggotanya juga belum terbentuk. Nah itu. Nah, harapannya dengan SPMI yang baik, maka SPMI-nya juga akan baik gitu ya. Karena di dalamnya sudah baik, maka di luar pun saat dilihat oleh orang lain, maka itu akan menjadi baik. Sehingga mutu pendidikan kita juga baik. Nah, di dalam SPM Dikti ini yang harus kita cermati, yang harus kita sesuaikan gitu ya, ada 3 standar yang terkait pendidikan, penelitian, dan PKM. Ini adalah unsur utama yang sekarang, yaitu yang dinamakan 24 standar gitu ya. Jadi ada 24 standar mengenai pendidikan, penelitian, dan PKM. Di luar itu, Dikti menyarankan atau menginginkan ada standar yang melampaui standar Dikti untuk mencapai kualitas yang baik atau unggul. Nah, ini standar-standar itu adalah yang nanti kita bisa gunakan sebagai standar yang melampaui Dikti, seperti standar misalnya standar asrama begitu ya, standar di bidang akademik lainnya misalnya di perkuliahan harus seperti apa begitu ya, yang tidak diatur di 24 standar itu Bapak Ibu. Nah, dalam standar tadi tentunya kita harus melaksanakan namanya PPEPP. Jadi setelah ditetapkan ya dilaksanakan, kemudian dievaluasi
kemudian dilakukan pengendalian dan peningkatan secara berkelanjutan. Nah, ini yang nanti dilaksanakan oleh penjamin mutu. Nah, sebenarnya penjamin mutu ini juga tidak hanya di SPM, tapi nanti turun sampai ke prodi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu di prodi melakukan monitoring evaluasi setiap kegiatan perkuliahan atau setiap kegiatan mahasiswa, ya. Kegiatan misalnya perbaikan kurikulum, apakah sudah dilaksanakan betul, kemudian dievaluasi, kemudian dikendalikan, kemudian peningkatannya untuk berapa tahun ke depan, apakah ada kesesuaian, misalnya seperti itu. Ya, nanti ini kita bisa kerjakan sama-sama, Bapak Ibu. Nah, yang kita tahu bahwa akreditasi kita untuk semua 5 prodi ini adalah B, gitu ya. Yang dulu tahun 2012 mungkin Pak Jono, Pak Roni, dan bapak-bapak yang lain merasakan bahwa untuk mencapai B ini effortnya sangat besar ya. Jadi 5 prodi langsung terakreditasi B itu saat itu. Nah, ini masih menggunakan yang namanya 7 kriteria ya Bapak Ibu. Jadi B ini A, C itu masih menggunakan kriteria 7 ya, itu sampai tahun 2017. Nah, di standar nasional 2019 atau sampai sekarang itu Dikti menerapkan untuk 9 kriteria ya, untuk mencapai yang namanya akreditasi itu tadi B atau yang kalau menggunakan 9 kriteria ini adalah dikatakan adalah baik sekali gitu ya. Dan A itu adalah unggul gitu. Nah, ini untuk nilainya kita harus melampaui 360 untuk mencapai unggul. Nah, ini adalah target kita. Dan di standar 1 sampai 9 ini kalau informasinya ini sedikit pelit ya, pelit nilai gitu ya. Karena kriterianya ada banyak, yang diisi juga banyak gitu ya. Yang diinginkan adalah yang banyak adalah outcome-nya dosen dan outcome-nya mahasiswa gitu ya. Kalau keuangan, tata pamong atau itu tambahannya gitu ya, karena proses ya. Tapi yang diminta adalah luarannya. Nah, di program kerja di SPM tahun 2021 ini, bagaimana kami di SPM melakukan integrasi antara ISO yang sudah ada, ya, kemudian proses penjaminan mutu melalui SPMI, di mana ada dokumen kebijakan, dokumen manual, standar, dan formulir, itu kita integrasikan dengan borang akreditasi, sehingga pekerjaan itu akan mengalir ya, tidak bekerja 2 kali. Jadi ISO nanti sendiri, SPMI sendiri, akreditasi sendiri, enggak. Jadi kita integrasikan 3 ini menjadi satu yang nanti masuk ke akreditasi yang nanti outputnya adalah evaluasi dari SPME. Nah, dari tahap itu kita melakukan pengumpulan dan pengisian data tiap prodi, gitu ya. Kemudian kita lakukan evaluasi tiap 2 minggu atau 1 bulan gitu dengan asesor yang mungkin kita tunjuk dari setiap prodi. Kemudian kita lihat potensinya dari setiap prodi tadi unggul atau kurang gitu ya. Nah, nanti kita carikan solusi. Nah, di situ kurangnya apa, kita carikan solusi. Nah, dokumen-dokumen yang sudah tersiap ya, yang sudah terkumpul gitu ya. Ini jangan sampai mubazir seperti tahun-tahun yang sebelumnya kita mengumpulkan dokumen, tapi kita titipkan di namanya akreditasi cloud-nya ini. Ya. Jadi database-nya kita titipkan di sini, yang nantinya bisa terintegrasikan juga dengan PD Dikti. Sehingga pada saat Bapak Ibu menginput dokumen di akreditasi cloud ini, nanti pada saat PD Dikti ini buka periode gitu ya, ini nanti langsung ditarik gitu ya, datanya langsung ditarik ke PD Dikti, sehingga PD Dikti kita aman gitu ya. PD Dikti kita aman, karena pelaporan itu sifatnya wajib. Ya. Sifatnya wajib untuk setiap semester atau periodenya. Kalau PD Diktinya kita kurang baik, maka nanti ya kemungkinan ada warning ya dari Dikti terkait kenapa tidak diisi gitu ya, sehingga nanti mungkin ada visitasi atau ada hal-hal yang ditanyakan. Nah, itu jangan sampai terjadi.
Nah, baru yang potensi-potensi unggul di tahun ini atau tahun depan begitu sampai pengumpulannya baik gitu ya. Kita baru inputkan ke sistem akreditasi perguruan tinggi online. Ya, kalau dulu mungkin teman-teman membawa dokumen yang hard copy gitu ya, satu koper ke Jakarta begitu. Ya, kalau sekarang tidak perlu, jadi dokumen itu tinggal dicetak melalui akreditasi cloud, nanti diinputkan ke Sabto, itu yang terkirim. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, strategi dan capaiannya kita masuk di sini. Jadi kami dengan SPM dan para kaprodi dan beberapa tim PIC kemarin mengundang salah satu asesor Ban PT dari PENS, ini ada Pak Iwan Sarip. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk melihat potensi kita itu kita diharapkan mengisi yang namanya instrumen D4. Instrumen D4 itu apa? Jadi instrumen D4 itu adalah kriteria penilaian dari 73 poin penilaian dari elemen, ya, satu elemen. Nah, di sini ada elemen A yaitu menggambarkan kondisi eksternal, kemudian B adalah profil BPS, dan C ini adalah kriteria yang tadi Bapak Ibu 1 sampai 9. Kemudian ada D ini adalah analis dan penetapan program pengembangan dari institusi maupun prodi. Nah, bagaimana strateginya? Di dalam poin 73 poin itu dipisah-pisah, jadi ada yang menginputkan berdasarkan data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu kita mengisikan deskripsi diri gitu ya, seperti bagaimana proses pengembangan prodi, bagaimana dosen melaksanakan kegiatan mengajarnya gitu kan, apakah sesuai gitu. Nah, itu uraian-uraian yang nanti dinilai secara kualitatif berdasarkan penilaian asesor. Nah, itu skornya apa kalau kita menggunakan pengisian instrumentasi, kita simulasikan misalnya kita menggunakan penilaian skor, karena skornya itu maksimal 4 ya, 0 sampai 4, kita misalnya simulasikan 3 sampai 4 begitu ya. Nah, itu jumlah pertanyaannya adalah 49 poin pertanyaan dari 73. Nah, yang strategi kedua adalah bagaimana kita menginputkan penilaian yang kuantitatif di 73 poin tadi. Itu ada 24 poin dari poin penelitian, nanti kami sampaikan. Nah, jika nanti nilainya mencapai 360, maka kita bisa menuliskan laporan LED secara benar. Kalau tadi yang nomor 1 ini kan kita menilai saja ya, belum memasukkan ya, karena penilai deskripsi itu kan belum kita buat ya. Jadi kita dengan simulasi ini misalnya kita skornya kita tulis 3 atau 4 tapi belum ada isinya. Tapi kalau yang sudah ada isinya itu adalah yang kuantitatif, jadi yang berdasarkan data. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau poin 3 itu tadi kita bisa lanjutkan untuk mengisi laporan evaluasi diri. Ya, tapi kalau kurang dari skor 360, maka anjurannya dari asesor itu lebih baik kita konversi ke peringkat baik sekali. Gitu. Tapi harapannya Pak Direktur, ya kita jangan langsung ke konversi, tapi bagaimana kita mengupayakan untuk mendapatkan nilai A gitu ya, atau 360. Sehingga capaian 360 ini memang tidak diharapkan tahun ini karena sulit sekali terkait data, ada yang harus min 3 ke belakang gitu ya, harus min 6. Nah, data ini kan kita harus siapkan. Jangan sampai kita gegabah melaksana kita menginputkan ke Sabto tapi nilainya kurang dari 360 gitu ya, atau kurang dari predikat B sehingga predikat kita turun. Nah, ini kan jangan sampai. Nah, kemudian analisis existing dari 9 kriteria tiap prodi itu kita dapatkan seperti ini ya, untuk tiap-tiap prodi. Ini pun juga belum update karena prodi memberikan datanya base penilaian prodi ya. Jadi data aktualnya kami juga belum dapat. Nah, ini kalau kita jumlahkan dengan ini karena poinnya ada elemen C gitu ya. Dan ini juga belum ditambahkan dengan elemen A dan B dan D yang kalau kita total
elemen A, B, dan D itu adalah 24 poin. Jika kalau kita tambahkan dengan nilai existing sekarang, itu pun juga belum tercapai ya Bapak Ibu ya, untuk mencapai akreditasi yang baik sekali ya. Nah, ini salah satu gambaran saja. Kalau instrumen kita sangat ternyata berat sekali ya kalau untuk menjadi unggul, meskipun sudah dicapai gitu ya, diolah beberapa tahun ternyata sulit. Nah, kita ada namanya suplemen konversi peringkat akreditasi. Tapi yang harus dipenuhi adalah ini ada 10 kriteria atau 10 butir, di mana ada syarat minimumnya adalah nilainya adalah baik sekali itu adalah 2, 3 seperti ini. Nah, simulasinya misalnya seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh misalnya di salah satu prodi punya lektor kepala 1, lektor 1 gitu ya. Ini kan nilainya masih belum mencapai, masih 2,52. Nah, untuk mencapai bagaimana? Berarti minimal jumlah lektor dan lektor kepalanya dalam prodi itu ada 4. Bisa lektor kepalanya 4 atau lektor kepalanya 1, lektornya 3 gitu ya. Itu sudah bisa mencapai 3,04 gitu ya. Itu syarat minimalnya. Nah, kalau ini belum tercapai, kita pun juga tidak bisa konversi gitu ya. Sehingga kita perlu persiapan lagi. Nah, ini Bapak Ibu terkait penyusunan yang data kuantitatif. Jadi yang kita siapkan dulu adalah data kuantitatifnya ya. Jadi kalau data kuantitatif itu mungkin lebih mudah ya daripada deskripsi yang harus menguraikan kata-kata, karena ini base data. Dari 23% atau tadi berapa poin tadi, ini kalau saya breakdown itu ada di kriteria di nomor 9 gitu ya, ada kerjasama, ada ketatan seleksi ya. Ketatan itu misalnya yang daftar 1000 yang diterima 100 itu kan berarti bagus gitu ya. Kemudian daya tarik program studi, adakah mahasiswa asing di tempat kita, ini di prodi ini ada enggak ya. Nah, ini kan bukan hanya pekerjaan prodi tapi pekerjaan dari institusi. Mungkin kolega-kolega Bapak Ibu mungkin ada yang bisa mengirimkan mahasiswa asing kita, mahasiswa asing ke tempat kita gitu ya. Ini yang diminta TS-2 sampai TS. Kita sampai ini belum. Nah, ini kan 0 ya jadinya kan. Jadi sayang ya. Ini yang kita harus program. Kekurangan apa ya yang nanti bisa kita program. Kemudian kecukupan dosen tetap perguruan, dosen tetap program studi, kualifikasinya. Nah, ini yang nanti tahap pertama yang kita isi adalah yang ini ya Bapak Ibu, sumber daya manusia. Karena ini dari kita sendiri ya. Kalau yang lain-lain kan ada keterkaitan ya, mahasiswa, ada dana gitu ya, ada institusi. Jadi kalau sumber daya insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Nah, ini poinnya juga banyak ya, 17 sampai 32, kemudian ada nomor 18 gitu ya, 19 sampai 32. Ini contoh aja. Kemudian ada keuangan, pendidikan yang nanti terkait dengan mahasiswa, kemudian pendidikan, ya integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu melaksanakan penelitian ini, apa ada kesesuaian dengan pembelajaran. Nanti mata kuliah apa yang misalnya sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, itu dicantumkan di situ. Buktinya apa gitu ya. Ada peningkatan misalnya atau ada pembelajaran di dalam mata kuliahnya gitu ya. Nah, ini juga masih terkait indikator yang kuantitatif, ya, penelitian, pengabdian, kemudian luaran dan capaian tridharma yang paling banyak ini. Jadi IPK, prestasi mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa melakukan penelitian. Nah, ini kan selama ini belum ya. Mahasiswa melakukan mengeluarkan produk haki gitu ya. Ini yang salah satu. Ini kan juga belum. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga dari prodi dan institusi ya. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita akan menjalankan aplikasi akreditasi Cloud ya Bapak Ibu. Jadi aplikasinya seperti ini, setiap prodi punya akun gitu ya. Kaprodi, dosen pun punya akun gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nah, nanti di update progres akreditasinya kita bisa lihat sama-sama di sini apakah capaiannya masih 75% atau sudah 100% atau masih kurang 10% atau 34%. Nah, ini yang kurang-kurang ini yang harus kita perbaiki sehingga bisa lebih baik. Ya, nanti
di spider chart-nya ini kan kelihatan mana yang unggul gitu ya, mana yang kurang di prodi itu. Nanti Bapak Kaprodi ini kan bisa melakukan evaluasi dan menyampaikan ke SPM maupun institusi, oh ini kami kurang di luaran mahasiswa gitu ya, mahasiswa tidak punya haki, ini ada solusi enggak gitu ya. Oke, misalnya digelontorkan dana untuk hakinya mahasiswa, ini nanti chartnya bisa naik sehingga di luaran tadi bisa tercapai gitu Bapak Ibu. Ini adalah usulan PIC akreditasi yang sudah diusulkan Kaprodi ya. Nanti Bapak Ibu yang tidak masuk di sini pun bisa menjadi penyusun akreditasi ya, karena sebenarnya penyusun akreditasi ini adalah seluruh prodi ya, dosen di seluruh prodi. Karena keterkaitan nanti saat visitasi peran dosen di akreditasi ini apa? Meskipun kecil ya, hanya mengisi berapa butir gitu ya, tapi masuk sebagai penyusun ya. Baik manajemen ya, Pak Direktur, Wakil Direktur maupun akademik keuangan bisa masuk sebagai penyusun. Nah di hari ini, di siang ini tahap awal tadi sudah sosialisasi, yang kemudian adalah update data program studi, kemudian update data dosen, update data penelitian dan PKM. Nanti yang PKM ini mohon maaf belum di aplikasi, belum sampai menginput di profilnya prodi ya, tapi di PKM itu langsung masuk ke penyusunan akreditasi. Sehingga nanti Bapak Ibu masukkan ke penelitian dan luaran penelitian saja. Nah itu Bapak Ibu, nanti yang bisa diakses adalah ini ya Bapak Ibu. Saya share di di chat. Nanti silakan Bapak Ibu ini. Kemudian username-nya adalah NIP ya. Kemudian passwordnya juga NIP ya, NIP ya Bapak Ibu. Nah nanti saat sudah login, Bapak Ibu diminta untuk mengganti password. Bisa mengganti password atau tidak? Biasanya kalau mengganti password, aplikasinya langsung nge-link dengan NIDN kita, sehingga username-nya itu akan berubah menjadi NIDN. Sehingga nanti login berikutnya, Bapak Ibu menggunakan NIDN sebagai username-nya. Password-nya tetap password yang Bapak Ibu create sendiri. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari kami. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke aplikasi. Silakan langsung dicoba juga aplikasinya, langsung login gitu. Jika ada kendala tidak bisa login, bisa disampaikan ke saya sehingga nanti saya bisa lakukan reset atau melakukan modifikasi begitu. Sebentar Mas Asepta. Siap, saya mau Pak. tanya masalah ini kita kan yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak yang dari PENS itu Pak Iwan. Iya Pak. Kita kan ada dua kemungkinan. Betul. Kemungkinan pertama adalah ya kalau berhasil kita mengajukan untuk menjadi unggul. Tapi kalau enggak, dokumen yang katanya isinya 9 itu, 9 poin. Itu kan diambil bisa untuk menjadikan baik sekali itu. Nah, terus habis itu langkahnya kita itu gimana ini? Siap Pak. Terima kasih Pak Roni. Jadi menurut arahannya Pak Direktur kemarin Pak, jadi kita juga kalau langsung konversi itu di situ seperti TI kan lektornya baru 1 ya Pak. Lektor kepalanya juga 1. Nah itu pun kalau dikonversi kan tidak bisa mencukupi ya Pak. Jadi jumlah lektor kepala dan itu berarti tidak bisa mengkonversi. Nah, kalau di situ kendalanya tidak bisa konversi, berarti kita dari prodi kan mengajukan paling enggak ada yang lektor lagi sejumlah 2 ya, sehingga lektor kepala 1, lektornya menjadi 3. Nah sambil jalan seperti itu, arahan Pak Direktur untuk dapat mengisikan di dokumen yang 9 kriteria. Jadi yang
lengkap ya Pak, LKPS dan LED. Nah, dari situ kan kita bisa mendapatkan gambaran apa namanya, bahwa kekurangan kita itu di mana begitu. Ya, kekurangan kita di mana, sehingga itu nanti apa namanya, bisa di apa namanya, diperbaiki ya bersama, ya diperbaiki bersama. Misalnya tadi saya sampaikan kegiatan mahasiswa belum, berarti kan semua dosen, semua prodi kan belum, berarti itu kita munculkan. Kemudian haki belum, nah, kita munculkan. Mana yang belum, sehingga kita target dari Pak Direktur kan harapannya bisa mencapai 360 gitu ya. Mengumpulkan data supaya 360 gitu ya. Jadi tidak menjadi unggul di tahun ini sebenarnya, bagaimana kita apa namanya, masukkan dokumen-dokumen itu dulu. Itu Pak, mungkin saya tanggapi dulu yang lain yang ada di chat. Mas Adit, gimana Mas Adit, bisa open mic-nya? Oh, bisa cuma lemot aja. Oh, lemot ya. Iya, karena ini rame-rame Mas Adit. Servernya lemot. Mungkin loadingnya ya. Kemudian Bu Tun aman, sudah ganti password. Oke, silakan. Nanti dicek ya apa loginnya. Nanti saya sambil cek update-nya apakah ada yang berubah username-nya gitu. Kemudian login issue akun dan kata sandi Anda tidak sesuai Mas Sofian ya. Saya lihat pakai NIP ya Mas Sofian. Iya, sudah pakai NIP ini tapi belum bisa terbuka. Belum bisa terbuka. Coba lagi ya. Oke. Siapa tahu masih gagal Mas ini. Oke, saya reset dulu ya. Oke, terima kasih Mas. Bapak, saya reset dulu. Langsung upload foto ya Mas. Silakan. Bentar, ini saya yang login dulu ya. Yang login Mas Ahmad Sofyan. Saya sudah. Yang sudah bisa login, monggo nanti saya get untuk apa namanya? Izin Mas. Iya Pak. Saya sudah masuk. Siap. Login dan saat ini di beranda istilahnya. Iya, berandanya Pak, betul. Yuk, masuk ya Pak. Ditahan dulu ya bentar Pak. Siap. Saya sendirian soalnya Pak. Ada yang kendala lagi? Oh, bentar. Mas Ahmad Sofyan belum ditambah di sini ya. Oke. Saya cek dulu ya. Asepta, saya sudah ganti password, tapi pas login lagi, tulisannya sesi sudah kadaluarsa. Terus saya coba login lagi, tulisannya sesi kadaluarsa lagi. Sebentar. Sama punya saya, Pak, Mas. Ya. Pakai inputnya pakai NIDN. Iya. Oh ya, coba. Punya Pak Roni. Kalau sudah dirubah pakai NIDN. Iya Pak Roni. Sayup. Punya Pak Roni kadaluarsa. Sayup. Mas Ahmad Sofyan bisa cek lagi Mas. Username-nya pakai ini. Baik, lagi kita coba. Bentar saya tambahkan dulu coba passwordnya ya. Sandi defaultnya saya tambahkan. Pakai NIP ya. Oke. Iya Bu Erdila bisa masuk pakai apa namanya? Pakai NIP ya. Kalau mungkin ganti
syarat pertama tadi NIP, yang kedua bisa pakai NIDN. Pakai NIDN, malah kata sandi tidak sesuai kalau yang ini. Oke, sebentar. Pakai NIDN terus passwordnya apa? NIDN juga? Kata sandi yang dirubah. Tapi kalau tadi tidak dirubah, ini Pak ya, tetap ini ya, tetap NIP ya Pak ya. Oke. Ntar saya cek lagi ya Pak. Ya. Saya gagal terus nih, Mas Asepta. Sesi sudah keluar dari luar, silakan coba-coba lagi terus. Nggak bisa masuk. Oke, siap Pak. Sayup, Pak. Mungkin. Bentar Pak. Sorry Pak Roni, aku ora Pak. Sembilan 62 Bentar Pak, saya masih coba perbaiki. Mungkin ada yang lain. Bu Erdila saya riset dulu ya. Kemarin sudah bisa masuk sih Bu ya. 962 Mas Asepta mau info ini belum bisa. Sampai sekarang belum bisa ya Mas. Oke, bentar ya. Saya login kan. Oke, siap. Terima kasih. Akhirnya, nggak bisa gue masuk. Oh sudah Pak, siap Pak. Saya sudah bisa nih Pak relogin, tapi harus mode incognito. Apa itu? Kalau yang mode biasa, Chrome-nya nggak bisa. Kalau mungkin kendala ini ya. Dihapus dulu Mbak Dini. cache-nya dihapus dulu kali ya? Iya. Apanya Mas Arya? Cace Pak. Cace. Oh Cace, iya Cace. Oke. Iya saya kemarin Kayaknya juga ya. gitu. Kebanyakan change-nya itu yang dia harus dihapus ya. Kadang login pakai HP itu lebih cepat masuk daripada pakai Chrome ya. Gitu. Loginnya masih tetap pakai NIP berarti Pak. Pakai NIP ya. Kalau belum diganti pakai NIP. Sudah diganti Pak. Oh sudah diganti. Iya. Saya sambil ngecek Mbak Dini. Oke. Yang nanti belum masuk ini ya bisa kontak saya lagi ya. Saya sambil mandu. Nanti Mas Ahmad Copen sudah saya riset lagi. Baik Mas, saya coba lagi ya Mas. Iya. Kata sandi, Mas Asepta, ini saya sudah masuk. Ya. Terus habis itu ada kata sandi lama, kata sandi baru gitu gimana? Itu kalau Bapak kalau mau ganti ya diganti, kalau enggak langsung aja di skip gitu ya. Oke, ya, makasih. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk gitu ya, saya coba sampaikan di sini ada biodata untuk dosen gitu ya. Kemudian di sini ada profil dosennya, rekognisi Bapak, Ibu, sertifikat, kemudian publikasi, luaran, dan pendanaan gitu ya. Nah, yang tahap pertama kita harus mengisi itu adalah biodata. Jadi kita bisa klik di biodata. Maka di sini akan muncul biodata kita ya. Semua nama, NIDN. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya inputkannya mungkin berdasarkan dari data Excel kepegawaian atau mungkin saya yang salah input. Mungkin statusnya ya yang sudah menikah menjadi belum menikah atau yang belum menikah menjadi menikah gitu ya. Itu mohon Bapak Ibu nanti bisa merubah atau tanggal lahir karena saya menginputkan karena harus yang ada bintang ini supaya bisa jalan. Nah, untuk merubahnya kita tinggal klik ubah begitu. Saat mengubah, nah ini yang bintang-bintang ini harus kita isi. Kalau tidak kita isi maka tidak bisa tersimpan. Ya, ini misalnya kita rubah gitu ya, nama pasti bintang, agama, tempat tanggal lahir,
lahir statusnya itu bintang. Kalau yang lain tidak diisi pun sepertinya tidak masalah gitu ya. Kemudian yang lain-lain yang bisa diisi adalah NIDN gitu ya, NIP gitu ya. Nanti yang sisanya bisa di riwayat yang lain. Kemudian alamat, KTP bisa dimasukkan. Baru kemudian kita lakukan penyimpanan, kemudian oke. Itu oke. Kemudian tahap berikutnya adalah kayak sister Pak, Mas ini Mas. Iya betul Pak. Sister kita kan sister masih di PEM ya. Ya. Itu. Kalau ini nanti setelah kita update di sini kita bisa integrasi dengan PDDikti Pak. Jadi nanti kalau sudah masuk PDDikti pun narik ke akademik, narik ke sister juga bisa sebetulnya begitu. Ini karena kita ada feedernya ini. Jadi mungkin nanti kalau di sini Pak Roni, Kaprodi bisa melihat dosennya. Jadi kalau Pak Roni tadi masuknya sebagai dosen di TI itu datanya seperti ini. Nanti kalau Pak Roni masuk sebagai Kaprodi lebih lengkap lagi sehingga bisa memonitoring dosen-dosennya. Mas mau tanya Mas Asepta, kalau di sistem SIM akreditasi ini apakah ada dashboard yang bisa kita monitor mungkin secara table ya? Jadi nggak lihat seperti ini, jadi ada nama dosen, terus ada tabelnya gitu ya. Tabel untuk biodata mungkin juga di breakdown lagi. Jadi lebih enak untuk monitoringnya gitu ya Mas ya. Oke. Nanti kita masuk ke pemantauan Kaprodi ya. Setelah biodata ya. Nanti tampilannya seperti apa. Mas Sofian belum masuk ya tadi ya? Belum bisa ya? Kebetulan belum Mas. Ini saya coba di Edge sama di Chrome nggak bisa dua-duanya. Oke. Saya mintakan ke ini ya. Ke pihaknya sana ya. Kenapa kok nggak bisa? Bentar ambil jalan. Oke. Saya mintakan untuk ini ke pihak sana. Ada yang lain nanti bisa mintakan. Oke, kemudian kita masuk ke riwayat pendidikan ya Bapak Ibu. Riwayat pendidikan. Kalau mau masuk ke data pegawai gimana Mas Asep? Pak Bambang nggih? Iya. Pak Bambang masuknya sebagai apa? Dosen atau sebagai pimpinan Nyun Sewu? Dosen. Oh, dosen. Masuknya di sini Pak, biodata pegawai Pak. Yang di atas tampilannya sudah sama seperti saya? Belum ya. Ini malah kok selamat datang di SIM akreditasi. Oh, terus? Masih pertama nggih. Masih pertama nanti diklik SIM, kemudian di sebelah kanannya itu kan ada pilihannya sebagai apa nggih Pak? SIM yang sebelah mana? Bapak bisa share screen? Oke. Monggo Pak. Saya izinkan share screen Pak. Sehingga nanti bisa saya panggil. Kelihatan? Oh, nggih Pak. Siap. Ini pakai ini Pak ya. Ukurannya kecil. Di sebelah kiri ini berarti Pak. Sebelah kiri? Yang ada sini. Bukan sebelah kirinya lagi. Ada yang apa namanya tadi loh Pak? Apa namanya? Ini beranda? Oke, yang biodata lah. Ini biodata Pak. Oh yang, ini ya? Iya, biodata diklik Pak. Oke. Nanti sudah masuk sini. Oke Pak. Siap, terima kasih. Oke, bisa ditutup. Oke, saya lanjut ya Pak. Mas, maaf Mas Asepta, mau informasi ini udah bisa masuk. Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke, siap. Nanti yang nggak bisa chat atau kontak saya. Oke. Mas Adit masih relok kadaluarsa. Bentar Mas Adit. Udah bisa. Oh, udah ya weh. Kalau udah bisa Mas, sudah bisa gitu loh. Jadi saya enggak konfirmasi ke pihak developernya. Siap. Nah, Lanjut Bapak jadi Ibu kadang-kadang berapa kali coba gitu. Jadi saya pencet login
kadaluarsa itu saya login lagi, kadaluarsa login lagi bisa gitu. Kadang itu ya browsernya ya. Jadi kalau di sini ada 2 role ya buat saya, ada yang sebagai dosen dan kaprodi gitu ya, nanti otomatis muncul ya di depan. Iya, nanti kalau ngisi-ngisi seperti ini sebagai dosen saja, dosen, Mas gitu ya. Sofian ya. Kaprodi nanti mantau sama ngisi dokumen. Mas. Oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengisi profil ya di pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang masih kosong bisa langsung ditambah gitu. Nah ini yang saya tidak bisa mengisikan karena saya tidak tahu ijazah, nomor ijazahnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan tapi nggak usah sampai SD ya. Mungkin sampai di formal yang sarjana aja ya, sarjana, nama institusinya diisi ya. Institusinya apa begitu ya. Saya institut apa gitu ya. Berarti diklik biodata, Mas? Ini Pak, yang biodata tadi Pak. Ya. Biodata tadi nanti terus biodata ini nanti terus masuk ke yang riwayat ini Pak, pendidikan. Oke. Di sini ada ya Bapak Ibu, ada ITS, kemudian UGM ada enggak ya? Ada seharusnya ya. Oh, ada. Gajah putih, gajah mada. Pak Asep, ini untuk gelarnya ini gimana ya? Kita pakai gelar yang di kepegawaian atau gelar lengkap ya? Monggo kalau mau dilengkapi ya lebih baik. Kalau di kepegawaian kadang cuma singkat ya MT gitu ya Mas Adit ya. Ya kalau Mas Adit kan ST atau STR gitu ya monggo dilengkapi. Karena saya base-nya data pegawaian. Tapi lebih baik dilengkapi saja. Gitu. Oke, Mas Budi coba di ini lagi ya. Kalau sesi kadaluarsa biasanya nyoba lagi gitu ya. Tapi kalau passwordnya terus menerus Mas. Terus nanti bisa kalau lama-lama masuk. Iya lama-lama masuk ya. Tapi kalau salah login berarti itu ada masalah dengan aplikasinya. Tapi kalau sesi kadaluarsa biasanya masalah di webnya ya, browsernya ya. Mas Asepta mau nanya untuk pengisian data pendidikan ini dari yang tertinggi dulu ya. Nanti urut sendiri enggak apa-apa. Ngurut sendiri enggak masalah. Mau acak enggak apa-apa. Silakan. Nanti yang timbul di tulisan kolom pendidikan yang atas ini, yang biru ini, ya berarti yang paling terbarunya ya? Iya. Otomatis ya ini. Otomatis nanti bisa disesuaikan. Ini kan nanti terintegrasi. Iya Bu Sri. Kalau pelupa ini kata sandinya nggak usah diganti, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, nanti saya amankan. Siap. Maksud saya kalau nggak diganti itu kan ada yang bantu gitu loh kalau saya nggak bisa ngisi. Oh iya siap. Nanti saya rahasia. Iya bukan rahasia ya Bu. Siap Bu. Nggak apa-apa Bu. Nun. Terima kasih. Pak Data. Siap. Asal aja lali jenenge Pak Anbu. Untuk ini D4 ya. Ya. Itu minta diganti STR ya. STR ya Pak? Iya. Bisa Pak. Saya tekan screenshot di grup dosen dulu. Itu di komen Prof untuk merubah terminologi D4 menjadi STR. Yang mana Pak Sus? Iya, di apa? Saya kan di Saya kok belum ada. Saya kirim screenshot di grup dosen, Mas. Oke. Nah, di situ ada Yang pertama itu kan di penyusunan akreditasi D4. Ya. D4 TMK itu Pak? Itu kok dikomentari Prof Heri untuk diubah menjadi STR gitu. Oh, ini kan diploma 4 itu kan vokasinya Pak. Kalau STR itu kan gelarnya ya Pak. Oke. Ini kan untuk aplikasi saja sebenarnya. Kan D4 vokasi nggih Pak. Kok nggak mau nih ya Mas Asepta, nggak diganti kok nggak mau ya? Kata sandi saya ya Mas Asepta. Iya Bu.
Mas Asepta. Nggih. Halo Mas Asepta. Tanya Mas Asepta. Nggih, Bu. Nggak tak ganti kok nggak mau ya? Passwordnya nggak tak ganti kok nggak mau ya? Pak Gedawan. Berarti ini nggak boleh minta tolong ini. Mungkin kaduan, Mbak. Mungkin harus pulang ke Cepu itu baru bisa. Belum divaksin, lagi antri vaksin. Lagi antri. Ini 19580202. Dicoba dulu ya, Bu. G. Bapak. Itu kan kalau nggak tak ganti kan ya baru ya tak tulis lama lagi, baru tak tulis lama lagi itu toh ya, tetap di situ ya. Nggih. Tetap sama. Nggak ganti ya. 958. Nggih, Pak Sus, itu yang dari Prof itu kan kan kita masuknya kan di diploma 4 ya, Pak. Nanti kalau kita bikin diploma 3 kan jadi D3 gitu, D4 gitu. Ini standar sih, Pak, ini. Bukan penggelarannya apa. Itu kan untuk masuknya ya. Untuk masuk aplikasi aja sih. Enggak terlalu dimasalahkan, bukan di penyusunan akreditasi ya. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan di sesi di pendidikan ini. Nanti nomor ijazah silakan dimasuk ya Bapak Ibu. Kalau nggak dimasukkan nanti kita nggak bisa menginputkan jenjang S1, S2, S3 atau S4 gitu ya. Jika nanti di Kaprodi. Saya ada itu Mbak, Mas. Gimana Pak? Di S1, S2, S3 dan S4 itu. Bisa di-share Pak, saya stop screen. Oke. Usul Mas Asepta. Mas Asepta. Itu kan kalau saya kan nggak bisa buka Gune Mas Asepta, itu kan nggak rahasia toh. Nah itu kalau diberi contoh satu file, gue nyontoh gitu, bisa kan? Bisa Bu, bisa. Hanya Mas Asepta itu loh. Bisa. Ada rahasia ya? Enggak rahasia, kan profil saja Bu. Ya, terus kan nggak bisa buka Mas Asepta, misalnya aku buka punya saya sendiri, ki apa ya gitu, biar nggak tukang takon Iya. Itu di share lewat apa ya? Di sembarang lah lewat apa? Bisa Bu. Bisa nyontoh. Nggak bolak-balik takon. Siap. Bisa masuk tadi Mas, tapi barang connection was interrupt. Oh lah, koneksinya ini. Udah masuk tadi saya tak save passwordnya tak save. Malah langsung putus. Lah itu. Gimana Pak Roni? Bisa dibantu? Bentar saya. Ini saya tak kirim ke Mas. Ini Mas. Siap, bentar. Oh, nah ini Pak yang di riwayat ini loh Pak Roni. Diklik di riwayat Pak. Ini Pak Nyen Sewu ya. Di riwayat ini di bawah Pak yang saya merah ini. Oh, ini. Ya, diklik. Nah, nanti di pendidikan Pak, diklik. Oh, pendidikan ya. Oh, ya. Ini ya. Oke, makasih. Sampun, nggih. Ya, saya close ya, Mas ya. Nggih. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi di riwayat ini dibuka, nanti masuk ke pendidikan. Baru Bapak Ibu isikan datanya. Kalau nggak diisikan, nanti nggak muncul di profil prodinya. Kalau prodi itu punya S1, punya S2, punya S3 gitu ya. Punya gelar tertingginya apa begitu. Kemudian saya lanjut. Kalau Pak Septa di bawah S1 nggak usah kan ya? Nggak usah lah, sampai SD ya. Ya, pilihannya ada sih di situ. Iya, nggak apa-apa sih kalau rajin kan nggak apa-apa. Kan nanti itu masuk ke Dikti ya, Mas Adit ya. PD Dikti ya, supaya update di sana. Tapi kan kita yang pinter-pinter itu tanpa SD loh. Dokter, Mas Asepta, Mas Adit itu tanpa SD itu. Langsung SMP. Ini Mas Asepta memang masih belum bisa nge-link ya dengan sister ya. Kayaknya kalau di sister sudah ini semua update. Iya, ini kan sisternya PEM ya Mas, atau sisternya Dikti. Oh, sistemnya PEM sendiri ya. Iya, saya sudah tanyakan tadi kan sisternya apa? Iya, kalau memang bisa ditarik, wes ini udah semua kayak. Kalau saya tadi ke Pak Saniman kan mau tarik dari feeder ya, feeder juga enggak lengkap ya. Gitu ya. Malah Mas Saniman yang narik dari akreditasi nanti.
karena di akreditasi sudah saya lengkapi gitu loh. Nanti dari akademik malah narik ke saya. Infonya begitu. Supaya data dukungnya Bapak bagus di sana. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini yang kepangkatan. Insya Allah sudah saya masukkan beberapa. Tapi yang belum nanti saya coba masukkan untuk SK-nya. Tapi kalau nomor SK-nya saya tidak punya ya. Jadi bisa tambah. Jadi saya yang bisa masukkan cuma jenis SK-nya, mungkin kenaikan atau pengangkatan gitu ya. Nah, ini monggo nanti Bapak bisa update sendiri dengan ubah gitu ya. Kemudian nama kepangkatannya apa begitu ya. Terakhir kepangkatannya apa. Misalnya 3D gitu ya, jenis SK-nya kenaikan gitu ya. Nanti ditambahkan sendiri. Mungkin tahunnya tahun berapa. Misalnya Bapak tahunnya udah 90-an gitu ya, 99 gitu ya. Sehingga nyarinya kan sulit. Ya di sini bisa langsung ketik aja kalau sudah ketemu 09 misalnya bulan 4 gitu ya. Strip 04 gitu ya. Strip misalnya 199 gitu ya. Nah, jadi nggak usah nyari di situ. Kemudian nomor SK-nya kalau ada, tanggal SK-nya. Sebenarnya 3 ini sudah bisa, tapi kalau lebih lengkap monggo di kemudian filenya bisa disampaikan di dokumen ini. Setelah itu baru simpan gitu ya. Nah, kalau udah disimpan kan nanti jadinya 2 gitu ya. Ada 2. Saya tadi kan kita lihat di pangkat gitu ya. Pangkatan. Nah, pangkat saya jadi 2 gitu ya, 3C, 3D gitu. Itu. Nah, kalau tidak sesuai bisa dihapus atau bisa diedit melalui detail ini ya. Misalnya detail gitu. Bapak Ibu bisa klik, kemudian bisa diubah. Bisa diubah. Atau kalau memang tidak perlu ya dihapus gitu ya. Kemudian oke. Kalau dosen ya jabatan dosen biasa gitu. Dosen kita betul Mas. Apa kosong? Biasa di luar ya. Yang mana Bu? Jabatan itu loh. Oh, jabatan. Jabatan iya. Ya enggak. Jabatan daftar kepala. Nanti kosong Bu yang apa? Yang kosong apa? Oh, yang jabatan G. Oh, atas yang itu loh. Jabatan. Oh, ini Bu. Kalau nggak ada ya kosong Bu. Lengkap. Kalau nggak ada kosong Bu. Oh, kosong. Ya. Karena sudah ini dianggap dosen. Ini iya. jabatan struktural sebenarnya. Oh iya. Jabatan struktural Bu. Oh gitu. Tambahan. Jabatan tambahan. Jabatan tambahan. Misalnya UPPM atau di akademik atau di koordinator bagian gitu ya. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu, tadi pangkat sudah, kemudian jabatan akademik. Karena ini nanti yang muncul di pengisian kriteria. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah asisten ahli, kemudian lektor, monggo dicukupi. Karena saya masukkan kemarin masih yang terakhir ya. Jadi berdasarkan tapi kalau ada yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan mulai menu tambah, kemudian Anda pilih lektor. Saya ambilkan lektornya ya, lektor 300, asistennya ya, asisten 150. Karena saya juga belum tahu nilainya di Bapak Ibu. Jadi saya ambil lektornya yang tertinggi maupun lektor kepalanya yang. Kalau lektor kepalanya masih yang paling kecil ya, terendahnya. Kemudian Bapak Ibu isi tadi TMT jabatannya gitu ya. Kemudian tanggal SK, nomor SK, kemudian filenya yang terakhir pengangkatannya atau ada atau tidak, seharusnya ada ya. Karena ini dokumen. Baru nanti simpan gitu ya. Terus habis itu kalau misalkan ini benar atau salah itu ada yang ngecek gitu Mas? Kalau ini Bapak Ibu sendiri yang ngecek. Karena bukan pengisian akreditasi, ini sebagai ini saja. Nanti ngeceknya kalau sudah masuk di ini Pak, masuk di penyusunan akreditasi. Gitu. Ya. Ini buka 2 laptop, 1 sistem, cepat Mas ya? Oh nggih Pak, cepat Pak, cepat banget, tinggal copy paste gitu ya Pak ya. Ini satu laptop bisa nggih buka sistem namanya Mas? Bisa kan enggak terhubung ya Pak?
Oke, berarti tinggal kopas saja ya. Siap-siap. Tinggal kopas, Pak. Enak gitu, Pak. Sip ya, Pak. Pak Sus canggih nih sudah. Canggih itu. Orang kedua rasa ya. Aku buka satu, yuk. Oke, saya lanjut. Ini pengisiannya. Tadi sudah riwayat pendidikan, pangkat, jabatan. Sekarang ke pengembangan istilahnya luaran kita ya. Apa yang kita kerjakan ya Pak, Bapak Ibu ya. Kegiatan kita ya. Jadi rekognisi gitu ya. Rekognisi ini adalah pengakuan dari pihak luar terhadap diri kita. Jadi nanti rekognisi itu bisa diisi apakah kita pernah mengajar di luar atau kita menjadi tim reviewer di luar gitu ya. Nanti nama rekognisinya apa gitu ya. Misalnya mengajar gitu ya. Atau dosen di kampus apa gitu ya. Misalnya itu terserah di kampus ITS gitu ya. Kemudian jenis rekognisinya sebagai invited speaker atau staf ahli, maaf, narasumber misalnya, atau invited speaker gitu ya, bisa gitu ya. Kalau ITS berarti nasional, kemudian kita masukkan tanggalnya kapan kita ngajar di sana gitu ya. Sebagai apa, peserta atau penyaji sama aja, bisa dipilih. Kemudian bisa juga misalnya menjadi mitra bestari atau reviewer ya di apa jurnal apa begitu ya, jurnalnya ITS itu ya, jurnal ITS itu. Berarti nanti kita sebagai apa di sana, sebagai editor atau mitra bestari gitu ya. Nah, tingkat apa, berarti tingkatnya kan nasional. Tanggal berapa kita, misalnya ada suratnya dari mereka gitu ya, bahwa ada permintaan gitu ya, ini kita masukkan, kemudian kita file untuk apa namanya buktinya gitu. Kita bisa sebagai peserta aja gitu, apa penyaji atau peserta sama aja sih sebenarnya. Kalau ini kan mitra bestari kan ya, kalau mitra bestari kan penyaji ya. Kemudian baru Bapak simpan. Saya mau tanya, berarti ini juga bisa kalau kita ngajar di Polnam ya, sebagai dosen pengajar itu invited ya, atau guest. Ya betul. Sebenarnya yang diakui itu yang akreditasinya A, tapi enggak apa-apa diisi aja Mas Sofyan. Kalau speaker di conference itu masuk nggak? Bukan. Kalau conference bukan ya. Masuk. Oh, ya. Kalau bukan. Keynote speakernya masuk. Keynote speakernya ya Mas Arya. Sebagai apa ya? Yang pertama-tama itu ya. Kalau mau mulai itu ya. Gitu. Kalau ngajar sih sebenarnya masukkan aja enggak apa-apa Mas Sofyan. Tapi sebenarnya mengajar ya SK ya, SK terakhir ya. Sebenarnya kan yang dimintakan mengajar di institusi atau prodi yang mempunyai nilai akreditasinya A gitu ya. Oh, oke. Iya. Ya. Tapi nanti kalau asesornya enggak ngeh ya enggak apa-apa gitu. Ya Mas Arya. Nanti kan bisa masukkan aja, Pak. Masukkan aja. Pada saat itu. Kan nanti kan dikurangi. Oh ini 4 ternyata kok dibuka kok akreditasinya B yang tempat ngajar diturunkan sedikit. Tapi kan ada upaya. Enggak apa-apa lah. Kalau sebagai pembicara di universitas ada, kemudian sebagai dosen tamu, maksud saya ada event gitu Mas? Event berarti invited speaker. Gimana Mas Arya? Invited speaker bisa, masuk Pak. ya bisa ya. Jadi kayak di seminar mengisi itu boleh. Ya, invited speaker. Misalkan ngisi di Global TV atau apa itu juga boleh kalau sesuai kompetensinya misalkan. Boleh Pak, ngisi di, ngisi di organisasi kemahasiswaan itu Mas. Ngisi di apa narasumber sebagai ngisi apa gitu ya. Narasumber ya narasumber. Narasumber gitu. Sepertinya ada levelnya Pak Asepta. Iya betul, sebenarnya ada levelnya. Kalau nanti levelnya ini ya. Ini bisa dibuka dulu Pak. Apakah levelnya internal atau
regional atau nasional. Iya, ada levelnya sebenarnya. Ini apa namanya? Kan ada standarnya rekognisi itu. Bentar saya bukakan. Rekognisi. Instrumen D4. Ini ya Mas Arya ya. Iya Pak. Itu kan minta filenya gimana itu? Minta filenya? Itu kan tapi nggak bintang, tapi ada filenya juga yang dia. Iya, enggak apa-apa Pak. Kalau memang belum ada ya enggak apa-apa. Nanti kan kalau saat visitasi kan diperlukan buktinya kan, makanya bisa disimpan sini gitu loh file buktinya ya. Bisa sekaligus di-upload Pak Jono. Makanya itu. Kalaupun esisan dihapusnya ono. Ada Pak di pengisian akreditasi itu ada Pak dokumen internal nanti diupload di situ. Iya, bisa. Kalau kita udah ketemu dimasukkan aja gitu kan aman gitu ya. Nggih Pak, betul Pak. Iya. Kalau file dosennya sendiri kan bisa dimasukkan ke file buktinya itu Pak. Ya. Contoh file ijazah macam diminta itu, tapi nggak merah kan nanti, tapi tetap ada isiannya. Iya. Dimasukkan di sebelahnya kan ada Pak Jono. Ada ya. Ada di sebelahnya, jadi jangan di dokumen internal. Nanti kalau dokumen internal kan keperluan ini ya, yang SKSK gitu ya. Di sebelahnya mana Pak? Kan dia minta isiannya itu ada itu. Upload itu Pak. Upload Pak ada. Nah ya. Kalau dikasih bintang merah itu artinya kan wajib kalau bintang merah. Kalau di sini tadi nggak ada bintang merahnya gitu. Ada Pak, nanti saya share ya Pak, bentar. Artinya kita nggak ngisi pun bisa masuk, cuma nanti pas prestasi ditanya lagi kelihatannya gitu. Iya. Apakah sebaiknya diisi sekalian aja kalau ketemu? Nggih, diisi aja Pak, bisa sekalian. Ini ya Bapak Ibu untuk file indikator penilaian untuk rekognisi kan ada lecture-nya, visiting lecture gitu ya di akreditasi A, keynote speaker-nya di pertemuan ilmiah nasional internasional, ya menjadi editor di Mitra Bestari di nasional atau internasional gitu ya, staf ahli narasumber di tingkat wilayah nasional gitu ya. Kemudian apalagi ini mendapat penghargaan dan prestasi ya di tingkat nasional atau lokal atau internasional itu. Ini tahun berapa ke belakang ke sana ya Mas? Ya, kita isi kalau harapannya kan, barangkali lupa so. Harapannya kan 3 tahun ke belakang ya Bu. Oh 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. Kalau kita mau akreditasi tahun ini ya Bu. Tapi kalau misalnya nanti tahun akreditasi tahun depan, ya nanti yang 3 tahun itu kepotong menjadi 3 tahun ke depannya tahun 2022. Gitu. Jadi nggak kepakai. Misalnya kalau kita ngisi terakhir 2017 gitu ya, berarti nanti yang kita pakai ya 2018 ke depan. Nanti kalau ngajukannya lebih mundur lagi 2024 ya, nanti kepakainya mungkin dari 2019 gitu ya Bu. Kepotong lagi. Ini kalau TO nggak ngaju-ngajukan, saya setelah pensiun nggak punya lektor kepala nanti. Nah, itu gimana itu? Harusnya mudah-mudahan tuh tentang lektor kepala, tentang lektor gitu. Lektor ya, udah banyak ya yang lektor ya Pak Arif ya. Ini Pak Jono tadi. Kan ditambah tadi kan ini ya. Nah, ini kan ada upload ini Pak, ada file ijazah sama transkrip ini Pak. Artinya jika kalau udah ketemu boleh kita isi sekarang. Iya, nanti masukkannya di sini saja, jangan masuk di dokumen internal. Nanti ketumpuk-tumpuk ijazahnya banyak di sana, mending di profilnya sendiri-sendiri saja. Ya, nanti kalau udah ketemu langsung masukkan aja lah. Kalau belum ketemu cari-cari belum apa-apa. Nah, ya. Nanti dilengkapi di situ. Lengkapi ya. Soalnya nanti kelihatan diminta juga nanti waktunya. Oke, siap. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sertifikasi.
Nah, sertifikasi juga gitu, kita tambahkan gitu ya. Kemudian jenis sertifikasinya apa sebagai asesor, kemudian dosen apa profesi gitu, industri, kompetensi, seminar atau seminar forum di ilmiah dosen tingkat apa gitu ya, sama seperti tadi. Nah, peranannya sebagai apa gitu ya, sebagai anggota atau sebagai apa namanya ketua gitu ya. Itu. Biasanya kalau banyak itu sertifikat kompetensi sama profesi ya. Kalau apa Cerdos itu masuknya di profesi nih Pak. Itu ya, nanti Cerdos. Itu dimasukkan. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian masukkan ke penelitian. Penelitian juga gitu. Tinggal tambah. Kemudian Bapak Ibu masukkan penelitian Bapak Ibu yang 3 tahun ke belakang gitu ya. Tahun 2019 atau 18 itu ya. Mana yang ada. Dan judulnya, kemudian luarannya gitu ya. Kemudian masukkan ini. Nah, ini yang kurang seharusnya ada PKM ya Bapak Ibu ya. PKM seharusnya ada. Kemarin saya ke pengembangnya nanti akan ditambahkan untuk PKM. Tapi di fitur penyusunan sudah ada sebenarnya, tapi jumlahnya ya. Kalau ini kan terdokumentasi judulnya gitu ya. Kalau di penyusunan kan hanya angkanya ya, berapa kali penelitian, berapa kali PKM ya. Kalau ini benar-benar nanti masuk judulnya, temanya apa sesuai atau enggak gitu ya, dengan roadmap. Temanya gimana Mas? Untuk temanya itu? Temanya monggo Pak disesuaikan aja dengan tema penelitian. Misalnya penelitiannya apa, disamakan aja enggak apa-apa. Saya juga enggak gitu. Nanti kan ini sesuai gitu ya. Kan makanya ada penilaian sesuai dengan roadmap atau enggak gitu. Itu Filenya yang diupload itu laporan. File laporan aja Pak. File laporan atau SP3. Laporan dia Pak. Oke, cukup nih Bapak Ibu ya di penelitian. Nanti luarannya apa? Tadi cacat tadi kan asli polgalisir ya. Yang apa Pak? Jasa tadi kan suruh masukkan juga ya. SK. Jasa transkrip juga masuk. Oh iya, masuk Pak. Jasa sama transkrip. Nah, itu asli apa? Nah, monggo Pak, yang penting ada dokumennya. Penting ada aja Pak. Kalau sudah hilang yang repot itu. Iya. Kan di titip sini kan lebih enak Pak daripada nyari-nyari nanti. Iya, aman. Aman di sini. Nah, monggo nanti penelitian, luarannya publikasi apa. Nanti kalau kurang di sini bisa masukkan di dalam penyusunan luarannya maupun publikasinya. Jadi ini kan satu publikasi nggih. Nanti kalau ternyata saya bisa mengeluarkan publikasi 3 loh Pak. Oh ya nanti ditambahkan di penyusunan. Akreditasi ada. Sementara 1 dulu. Saya minta ke developernya untuk ditambahkan ini bisa tambah gitu ya. Bisa tambah. Oke, Bapak Ibu, ini selesai untuk penelitian. Ada yang ditanyakan? Belum saya masuk ke rule-nya ke Kaprodi nih. Saya izin Pak Roni, saya sebagai Kaprodi. Oke. Simulasi aja. Oh, belum bisa. Terus saya logout dulu aja. Jadi untuk PIC nih, PIC yang untuk koordinator PIC ya, itu saya beri akses bisa sebagai Kaprodi. Tujuannya apa? Memonitoring, membantu Kaprodi untuk monitoring dokumennya. Jadi Bapak Ibu yang sebagai koordinator bisa membantu juga mantau apakah datanya sudah lengkap atau belum. Jadi tidak hanya penyusunan ya. Ntar loading, masih loading Pak.
Saya izin share untuk fitur yang Kaprodi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Kaprodi nanti bisa melihat dosennya. Ini saya ambil yang TI Pak. Nanti pengisiannya berapa persen, kemudian proses evaluasi diri berapa persen, yang diunggah juga berapa persen untuk dokumen akreditasinya. Kemudian juga bisa melihat jumlah pegawainya gitu ya. Jadi Pak Roni dan bapak-bapak yang lain nanti bisa melihat pegawainya dosen berapa, kemudian ini ada laporannya 1 Bu Yatmina gitu. Terus dosen, dan ini pendidikan yang tenaga pendidik gitu ya, C1 gitu ya. Kemudian jumlah asisten ahlinya ya, berapa, kemudian lektor kepalanya berapa, lektornya berapa. Kemudian ada tingkat pendidikan, nanti kan akan bervariasi ya, S2, S3, kemudian status yang aktif atau tugas belajar juga nanti masuk di sini. Nanti yang tubel-tubel nanti saya masukkan juga Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemudian nanti aktivitas pegawainya juga bisa dimonitoring dari Kaprodi, rekognisinya ada berapa begitu ya, sehingga nanti perlu ditambah sertifikasi pegawainya, publikasi, terus dana penelitiannya bagaimana. Ini yang untuk profilnya ya. Kemudian untuk pengisian, jadi kalau pengisian nanti bisa semua bisa login ke pengisian sebagai penyusunan di menu akreditasi, masuk di sini, kemudian kita lihat detailnya. Ya, nanti prodi bisa mengisi unit-unitnya. Mas ini masih role-nya sebagai Kaprodi atau dosennya? Gimana Mas Sofian? Ini role-nya sebagai Kaprodi atau dosennya? Ini saya Kaprodi. Oke. Saya sudah Kaprodi. Alhamdulillah, apa? Ya. Manto ya Kaprodi ya? Kaprodi Pak. Bisa Pak Jono bisa nge-switch di Kaprodi sini Pak. Bisa diganti di sini. Hanya memantau itu Kaprodi. Nggih. Jadi ini tampilannya Kaprodi. Kaprodi juga bisa menyusun Pak. Oh gitu ya? Iya bisa. Jadi nanti yang sumber daya manusia yang profilnya sudah lengkap di sini dosen prodi. Nanti tinggal nggak usah dimasukkan satu-satu. Kalau sudah lengkap nanti tinggal tarik data ini Pak. Nah ini tarik data kan bisa dari feeder atau Excel. Ya, nanti kita tarik data, oke. Kaprodi terus. Nah ini sudah masuk semua. Iya Pak. Nah, Kaprodi terganti ya? Iya, yang ini masuk ganti Kaprodi Pak. Yang Kaprodi pertama kolom itu ada Kaprodi itu ganti gitu. Iya ganti Pak, diklik ganti gitu. Kalau enggak mau keluar dulu, nanti masuk lagi pakai login yang Kaprodi. Kadang kan browsernya sedikit bermasalah. Tapi loginnya kan podong nih. Sama Pak. Jadi kalau ganti nggak usah keluar login lagi, tapi cuma ganti sebagai apa begitu. Kalau keluar dulu, nanti loginnya sama, tapi cuma nanti rule-nya Bapak sebagai Kaprodi. Lihat dulu ya. Mas, maaf mau tanya, itu tadi narik datanya dari mana ya Mas? Tadi sumbernya? Oke, sumbernya kan dari yang tadi diisikan ya Mas Sofian ya. Yang Bapak dosen masing-masing mengisikan ya. Jadi misalnya kalau ada yang belum mengisikan, ya kita bisa mengisikan manual di sini, ditambahkan di detail sini, nanti ditambahkan sendiri. Misalnya yang tugas belajar kan mungkin nggak ikut di sini ya, ya mohon maaf nanti bisa ditambahkan dari prodi. Itu nanti tinggal tarik data Mas di sini dari feeder sini. Keluar aja munyer-munyer. Masih muter ya, berat tadi Pak ya, saya juga masuk. Kalau tarik data ini bisa continuously, artinya kalau kita sekarang narik nanti setelah mungkin 3 hari kita tarik lagi misalnya gitu ya. Boleh, nanti waktu juga kan, update ya Mas. Ada update gitu ya. Ada update nanti tarik lagi aja. Nanti tarik lagi gini. Bisa, terus ditarik feeder lagi, oke gitu, nanti dia update yang terbaru. Oke. Nah, gitu. Nanti akan update terbaru. Nanti laporannya
Kaprodi bisa lihat dari sini siapa yang dosen-dosen belum update. Iya, laporan ya maksudnya ya. Kalau laporan sih laporan ini Pak, nanti laporan akreditasi Pak. Laporan pengisian akreditasi. Maksudnya kemana Mas? Terus masuknya kemana setelah Kaprodi? Mau lihat mau? Oh gitu, sudah Kaprodi masuknya di akreditasi Pak Jono. Akreditasi, terus pengisian. Ya, di pengisian. Nah, diklik pengisian. Ya. Nah, nanti yang ditanya kan Kaprodi ini nanti Pak, kalau ditanya dosennya sudah ngisi semua. Yang golek dosennya golek dosennya. Nah, dosen di sumber daya manusia Pak. Di sumber daya manusia. Nomor 3 di sini Pak. Sumber daya manusia. Tempat saya. Loh, sebagai Kaprodi atau enggak Pak? Kaprodi. Mau di share screen gantian? Di pengisian akreditasi. Oh ini ya Pak ya, maaf Pak, pengisian akreditasi terus masuk di detail ini Pak. Masuk di detailnya ini yang kecil ini Pak. Maaf. Oh ini. Iya yang kecil itu Pak, ya itu diklik. Kalau yang diklik ini kan dokumen tim penyusun ya. Maaf Pak Jono. Ya. Siap, saya kira tadi sudah masuk. Oke. Terus masuk ke sumber daya manusia Pak. Masuk sumber daya manusia, terus itu kriteria 3. Terus masuk di dosen. Nah kita ngisi ini dulu saja. Pelan-pelan nanti kita lama-lama penuh kok ini aplikasinya. Dosen tetap, dosen pembimbing. Nah dosen tetap aja Pak. Tetap ya dosen tetap. Nah, kemudian bawah sendiri Pak. Bawah sendiri ada tarik data Pak. Tarik data. Bawah sendiri ada tarik data. Kalau di dosen diklik yang kecil itu, kemudian tarik datanya. Tarik data dari SDM Feeder. Dari SDM Feeder, betul Pak. Nanti keluar namanya Pak. Keluar Pak Jono? Oke, keluar. Oh ya keluar ya. Nah itu nanti Bapak bisa lihat yang belum update siapa, yang sudah update siapa. Oh, ya. Nah ini kan bisa laporan bisa laporan. Nanti diupdate lagi gitu ya. Nanti ditarik data lagi, terus untuk diupdate tarik lagi gitu ya. Saya sudah update Pak? Oh ya saya tarik lagi coba gitu ya. Nah ini untuk profilnya, profil dosennya. Nah nanti kalau melihat kinerjanya dosen yang di sini tadi yang direkognisi Pak, di kinerja dosen ya Bapak Ibu, di pengakuan rekognisi ini nanti bisa di input ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penyusun bisa masukkan sendiri gitu ya. Ini depan sendiri Mas Adit ya misalnya. Dari tiap menit tarik datanya ya. Iya bisa Pak, ditarik. Nah ini kan bisa ditarik juga nih dari kepegawaian ya, kepegawaiannya aplikasi ini ya gitu ya. Nah, ini baru saya ini satu gitu ya. Nanti yang lain kalau sudah ngisi ya sudah keluar, atau mungkin tidak punya ya berarti tidak ada Pak Jono. Jadi kalau misalnya dosennya tidak punya rekognisi ya tidak keluar, kosong gitu ya, tidak ada rekognisi. Nah ini yang menjadi gap analisis, nanti Kaprodi bisa menyampaikan ke manajemen, ke SPM, kami di Prodi tidak punya rekognisi lah, nanti mungkin bisa kerjasama. Bentar Pak, saya ada telepon sebentar.
Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Untuk kaprodi atau yang lain silakan open discussion. Kita kalau ada yang belum paham mengenai aplikasi ini, karena nanti penyusun juga bisa dari dosen ya, bukan hanya kaprodi atau PIC ya. Jadi kita sharing-sharing. Kemudian nanti yang penelitian ya Pak Jono, Pak Roni dan Mas Arief, Mas Sofyan, nanti bisa ditarik juga dananya ya. Kalau sudah ada dananya atau judulnya bisa tarik juga di sini. Nah, ini kosong kayaknya belum ada, saya juga belum ngisi. Kemudian pengabdian, untuk tahap awal pengabdian masih ngisi by ini ya, belum ngisi judul, nanti saya mintakan. Besok saya ke pengembangnya untuk pastikan ini. Kemudian luaran paten haki gitu ya. Ini juga bisa diisi manual. Kalau tadi misalnya tarik data kemudian masih ada yang kurang gitu ya, bisa dimasukkan di sini, ditambahkan gitu. Jadi makanya Bapak Ibu yang dosen bisa sebagai penyusun dokumen juga. Jadi tidak hanya yang sebagai di ini. Tapi kalau misalnya memang dipasrahkan ke PIC di kriteria 7-nya, monggo nanti bisa kirim dokumen bahwa saya luaran penelitian saya ini ya, luaran penelitian saya tahun segini, keterangannya apa begitu ya, kosong juga enggak apa-apa. Jadi kan bisa satu penelitian. Bisa langsung ditarik dari Mas, dari dosennya itu. Bisa Pak, tadi ditarik dari kepegawaiannya dosen, tapi kalau memang lebih dari satu kan jadinya harus nambah lagi nggak Pak? Ya benar tuh. Ya. Ini kan juga itu ya, tadi tidak terdata, tidak tersedia karena saya juga belum info, teman-teman juga belum info. Atau nanti misalnya luaran penelitiannya banyak gitu ya tadi ya Pak ya. Bisa banyak jadi nambah sendiri di sini. Gitu. Bisa ditambahkan sendiri. Jika nanti nilai di NA-nya ini lebih baik gitu ya. Lebih baik. Berarti kalau katakan misalkan 3 ya 1, 2, 3 di sini bisa ya? Ya, misalnya di sini luaran penelitian haki misalnya prototipe gitu ya. Ini isi maksimal angka misalnya haki 1 gitu ya. Ditambahkan keterangannya misalnya haki prototipe gitu ya. Prototipe. Di sini nggak ada apa yang ya Mas. Iya. Dia nggak minta bukti ya? Ya, nanti minta bukti ya Pak, ditaruh di dokumen internal ya Pak. Nanti saya minta ke pengembangnya juga ya Pak, apakah nanti fitur untuk di-upload dokumennya ada atau enggak ya Pak. Nah, maka tadi kan kalau per orang data otomatis dia sini. Ya. Seharusnya kan masuk di profil dosen tadi ya Pak. Jadi bisa langsung ditarik ya Pak. Ya. Ya, kalau ini kan ini kan satu-satu ya jadinya. Nanti saya sampaikan Pak. Mungkin yang ini semacam kali rekapan aja ini. Ini kali ini rekapan betul Pak. Ya rekapan aja Mas. Iya. Iya, seharusnya masuk yang di tadi Pak. Ketika double-double. Siap Pak. Nanti saya coba tanyakan. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan untuk pengisian ini. Nah, nanti Bapak Ibu diharapkan mengisi yang profil dosen tadi, kemudian yang prodi bisa mengisi tambahannya adalah yang ini ya perguruan tinggi ya. Saya nomor SK pendirian ada atau enggak gitu ya, pasti ada ya Pak. Pertama kali menerima. Ini enggak ada ya. Kalau sudah nempel di sini enak Pak, nanti enggak usah di ini. Ya. Makanya kalau udah ada ini kan enak ya, bisa ditarik dari identitas pengusul gitu ya. Sudah ada belum gitu ya? Oh sudah ada ini, saya bisa tarik. Tapi kan yang lain-lain belum ini. Yang lain-lain kan belum SK-nya karena belum ada. Visi misi sudah ada. Visi misi sudah ada, tapi di yang akreditasi evaluasi diri. Berarti kalau yang membuka ini prodi sama PIC itu Mas ya? Semua bisa Pak, saya bikinkan semua sebenarnya. Ya. Cuma kalau yang bisa mantau seperti ini di kaprodinya, tapi kalau misalnya di pengusul nggih Pak, siapa ya? Penyusun ya, tim penyusun Mas. Penyusul nggih, penyusun ya. Penyusun ya. Semuanya.
Ya semua sudah saya bikin sebagai penyusun gitu ya. Oke. Semua Ini dosen kan ya. semua dosen saya sudah bikin sebagai penyusun. Ini kan saya sebagai penyusun ya Pak. Ya, jadi bisa mengisi juga dan bisa melihat progresnya juga. Gitu. Oh iya Pak Asepta, untuk tahun ke-0-nya ini 2020 ya? Kita bikin TS-nya ya, TS-nya 2021 aja deh ya. Dianggap wisuda nanti TS-nya gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting semuanya Pengisiannya sepakat. gimana nanti Pak? Kalau dianggap 2021 Nanti Pak? pending. Ya. Kan kita kalau ngisi 2021 TS-nya berarti kan kita mundur ya Mas 3 tahun terakhir ya. Ini Mas Cipta bisa ditanyakan. Artinya kapan kita buat TS-nya itu otomatis sendiri itu ya usul ke pengembangnya. Kalau TS-nya kan kita mulai ininya Pak, nanti pengisian akreditasinya. Artinya gini, kita kan isi data kan tiap tahun isi semua gitu ya. Jadi tiap tahun kita ada datanya lah gitu ya. Kapan TS-nya itu otomatis nanti dia akan geser TS. Geser sendiri Pak, geser sendiri. Jadi pada saat nanti kita geser di tahun 2020 ya, untuk mengajukannya ya berarti yang TS min-nya juga geser Pak dari yang ini. Itu sudah seperti itu ya. Sudah nggak usah ngerubah gitu loh. Ya. Yang sekarang sudah seperti itu. Sudah ini Pak. Jadi kalau ini dianggap TS-nya sekarang, nah ini kan ya. Ini kan tahun akademik anggap aja 2020 sampai 2016 sampai 2021 ya. Nanti kalau kita yang ngisi itu nggak masalah Pak. Yang mungkin mana Mas? Yang luaran capaian Tridharma itu Pak, coba Pak. Oh iya, luaran capaian Tridharma, yang capaian pembelajaran. Nah, itu lulus 2021-nya nanti kita gimana? Maksudnya kita angan-angan saja untuk nanti datanya kita rubah lagi atau gimana? Kan sebenarnya masih belum ya. Iya. Kan harapannya dari Pak Direktur kan tahun 2021 ini kan kita bisa mengusulkan ya Mas Arya ya. Iya. Kalau dengan memasukkan ini nanti kita angen-angen aja ya dulu ya misalnya. Berarti kan 2021 kita masih kosong, 2020 sudah ada, 2018 sudah ada gitu ya. Gitu. Nanti kalau dikosongin itu berpengaruh Pak. Karena ya berpengaruh. Iya. Otomatis. Nah, maksudnya ini nanti terakhir aja gimana gitu. Oh gitu, oke. Jadi kan nggak terlalu signifikan ya ininya. Daripada nanti kita nganggapnya di 2020 nanti waktu kita ternyata 2021 kita masuk loh di 360 gitu ya misalnya. Kan harus ngisi lagi gitu berarti ya. Gitu. Yang ngisi tahun 2017 jadi percuma gitu loh Mas Arya. Iya. Ya. Ya saya sepakat sih, berarti nanti mundur sampai Juli kalau memang sudah pasti datanya. Kalau angan-angan sih nggak apa-apa. Kalau data Mas Volusi kan kita pasti ya. Karena paket. Mungkin yang rata-rata IPK ini ya disamakan di tahun terakhir gitu aja mungkin. Nanti yang rata-rata ini insya Allah nanti kan kalau di akademik pakai yang Sevima itu nanti sudah masuk di sini Mas Arya. Jadi kita tinggal narik data kalau bisa. Tinggal baca di Sevima siakatnya akademik, nanti kita tinggal input aja di sini atau tarik data. Saya minta tarik data aja. Ini tarik data. Kalau sudah dia masuk di feeder nanti kita tarik data aja di sini. Jadi nanti di tahun terakhir ini nggak usah ngisi, tinggal tarik data habis wisuda. Karena yang sekarang kan sudah pakai yang siakat baru kemungkinan fiturnya gitu loh. Yap. Oh iya Mas. Kemarin itu kan kalau Pak Pak Iwan itu kan dia nyontohkan misalkan dia pernah melakukan punya sertifikasi apa itu walaupun lama ya dimasukkan aja dia kan itu kan. Iya Pak. Makanya kan nanti tahunnya geser ya Pak. Maksudnya gini, kalau misalkan itu tahunnya geser ya dia hilang, tapi kan betul. Karena kan gini Mas, ini membutuhkan maksudnya gini, membutuhkan penilaian itu kan itu. Jadi kalau ya udah terserah nanti penilaiannya ngomong apa itu kan. Iya betul Pak. Betul Pak. Nanti kan tergantung penilaiannya dari ini ya.
Ada yang ditanyakan Pak? Saya mau, sekalian ada dosen di sini, saya sosialisasikan karena Haki ya Pak ya. Dan kalau ada sedikit yang Pak sebelum ke Haki Pak. Oh yang mana Mas? Yang saya kan kebetulan di luaran. Coba diklik di luaran Pak. Luaran yang ya luaran capaian Tridharma itu untuk yang kinerja lulusan. Ini kan cuma tempat kerja lulusan dan kepuasan pengguna. Padahal untuk di sheet pengusulnya itu ada kesesuaian bidang kerja lulusan, kemudian ada apa lagi nih ya. Nah itu gimana belum Pak? Ada ya? Belum ada di situ Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, Pak nanti di ya Mas ya, tak sampaikan ke pihak pengembangnya ya. Apakah nanti malah masuknya di evaluasi diri? Saya juga belum lihat. Karena kan yang kesesuaian itu ya, apa namanya, judgement ya Mas, bukan? Bukan Pak, kan itu data dari apa namanya kuesioner itu Pak. Oke. Oke. Ya Mas, enggak apa-apa. Nanti saya kan nanti ke sana, besok ke sana saya mau sampaikan yang di borang instrumen D4 itu apakah sudah masuk di sini gitu loh. Kan harus sesuai gitu ya. Jika waktu ngisi itu enggak enggak miss gitu ya antara yang kita masukkan dengan nilainya. Nanti taunya kita harapannya ada nilai 4 di situ, ternyata di sini enggak masuk gitu ya penilaiannya. Misalnya seperti itu. Oke, makasih Mas Arya. Ada yang lain sebelum saya lanjut ke Haki? Oh iya Pak, untuk yang tadi yang untuk TS0 itu kalau 2021, jadinya kalau nanti masuk yang maba, mahasiswa baru itu jadinya ambil yang tahun 2021 ini, atau yang tahun 2020 mabanya? Maba. Pengetahuan saya tahun 2020 Mas Adit, karena itu kan 2020 ganjil dan 2021 genap. Kalau PMP yang nanti kan masuknya di 2021 2022. Iya. Oke, berarti masuknya yang maba yang kemarin aja ya. Bukan iya, maba yang akan datang ya. Iya, iya. Thank you, makasih. Oke. Ada yang lain? Ini sesi kedua, ini sesi ini. Penambahan luaran gitu ya Mas Arya. Salah satu penambahan luaran. Oke, Bapak Ibu, tambahan selain sosialisasi akreditasi saya nambahkan untuk Haki ya. Jadi Haki, hak cipta itu kita bisa masukkan luaran kita nanti. Itu yang pertama kita harus create account dulu gitu kalau belum ada. Ya, create account, email, sandi, nama lengkap, kemudian dan lain-lain. Nanti akan terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Ya, dengan daftar itu akan ngirim. Ya, jenis pemohonnya kita pakai yang perorangan saja gitu ya, perorangan. Yang lain nggak ada, sudah umum ya. Jadi ini email pastikan Bapak Ibu bisa membuka emailnya. Nanti ada verifikasi yang kita harus klik gitu ya supaya kita bisa login. Oke, setelah login saya anggap aja sudah masuk, kemudian login gitu ya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mendaftarkan dokumen hak ciptanya ke permohonan baru. Daftar ciptaan apa? Daftar ciptaan adalah yang telah kita daftarkan sebelumnya, jadi historinya. Paskanya apa setelah itu? Saya juga belum tahu ini kalau yang ini. Mungkin kita masuk ke permohonan. Nah, di sini ada template surat pernyataan, bisa diklik, kemudian dibukukan meterai. Yang isinya nanti adalah judulnya, nama pemohon, jenis ciptaan, gitu ya. Jadi pernyataan bahwa ini adalah benar-benar punya kita, gitu ya. Nah, itu nanti di-scan ya Bapak Ibu ya. Di-scan, sudah dibukui meterai, di-scan. Kalau pemohonnya atau penciptanya ada dua, ya berarti tanda tangannya di meterai itu ada dua. Gitu ya. Kalau penciptanya hanya satu, ya satu saja.
gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke sini sebagai umum gitu ya. Kemudian jenis ciptaannya apa? Biasanya karya tulis gitu ya. Nah, ini sudah keluar biayanya 400.000 gitu ya. Biayanya 400.000. Kemudian jenis ciptaannya apa? Nah, monggo Bapak Ibu pilih. Ini saya juga kemarin nyobanya ke jurnal ya, di jurnal gitu ya. Diktat boleh Pak Jono, ini banyak. Ayo makan itu. Oke, sip. Jurnal, kamus, karya ilmiah gitu ya. Macam-macam, disertasi, skripsi atau tesis masuk juga bisa. Laporan penelitian, proposal penelitian aja ada gitu ya. Puisi. Tapi kan eman-eman ya Pak ya. Eman-eman ya Pak. Daripada buang 400 gitu cuma resume gitu ya. Mending ya apa laporan penelitian gitu ya paling enggak ya, atau publikasinya gitu ya. Dari tahun depan UPPM harus punya anggaran banyak untuk itu. Iya, makanya ini saya nyoba duluan Pak. Kalau saya nyoba terus enggak di rembes sama kantor misalnya, ya ini berarti masih apa ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, ini harapannya nanti bisa dirembes lah. Sudah kemarin udah jalan kok Pak. Ini makanya saya sosialisasikan gitu. Nah, ini judulnya nanti dimasukkan, misalnya deskripsinya apa gitu ya. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan kapan? Mungkin dulu gitu ya. Dulu belum pernah dihakikan, ditulis aja tahun berapa. Gitu ya. Kemudian pertama kali diumumkan di mana, di Cepu gitu ya. Pakai kuasa tidak gitu ya. Nah, mau tanya Pak yang atas Pak. Yuk, yang mana Mas? Yang negara pertama kali diumumkan, misalkan kita ikut conference di luar Indonesia. Iya. Tetap dituliskan di Indonesia atau di negara pada saat itu, Pak? Iya, ya gimana ya? Saya kemarin nulis orang itu. Karena pertama kelihatan ketahuan orang umum kelihatannya gitu Mas. Iya, ya enggak apa-apa sih, mereka sebenarnya enggak ini ya, enggak terlalu ngecek sekali ya. Kemarin jurnal saya kan saya tulis di Indonesia gitu ya. Padahal di situ kan jurnalnya punyanya Nederland ya, Scopus ya. Ya saya daripada bingung sudah Indonesia aja. Saya waktu publish juga yang baca juga apa profesor saya kan gitu ya, orang Indonesia ya sebelum diumumkan ya. Saya anggap gitu. Gimana Mas Arya? Kalau misalnya conference kan udah ketahuan ya, misalnya di Jepang atau di Malaysia gitu kan. Anu ya. Apa namanya? Ya, maksudnya ada pengaruhnya enggak terkait? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, siap. Enggak ada. Ini kan cuma apa ya, statement bahwa itu. Repot yang saya ngehaki nek kalau mas yang setelah itu mau meja Pak no, kok gege ono kewajiban harus apa? Paskanya itu. Ada masa berlakunya enggak Pak? Seumur hidup Mas, 70 tahun apa berapa, nanti saya tunjukkan kalau ada sertifikatnya. Masa berlakunya ada sampai berapa tahun gitu ya? Sampai seumur hidup kelihatannya. Sampai seumur hidup. Ada yang lain? Yang paskanya Mas kira-kira apa isinya? Pasca ya, apa ya? Atau setelah nggih? Permohonan pasca. Setelah dapat itu mau sama dokumen itu diapakno kok? Oh, ini loh pengalian, misalnya dirubah gitu ya, perubahan alamat atau nama gitu ya, atau pemegangnya ternyata pemegangnya orang dua gitu ya, atau pencatatan ini saya juga belum koreksi gitu ya. Jadi setelah kita terdaftar kemudian kita ngajukan perubahan gitu ya Pak Jono ya. Ya makanya itu. Kemarin kan Mas nggak pakai ini ya? Oh enggak, saya kan anggap aja saya sendiri gitu. Yang ngajukan toh itu ya? Ya, saya ngajukan terus selesai gitu ya. Jadi paskanya itu naik telah dapat tuh mau apa bagaimana? Enggak, kalau paskanya mungkin revisi. Kalau ini saya kemarin Pak. Jadi Pak Jono, ini tidak lama lagi kan ada ngundang haki kan, yang seperti yang tadi saya disampaikan di rapat. Iya, cepet tau Pak Jono, ini Pak Roni tanggal 18 ini jam 10, jam 11 setengah 12 sudah keluar sertifikatnya. Jadi rasa koreksi oleh koreksi enak diterima sama Reni itu loh. Lah iya ada ini Pak yang menerimanya ini Reni ini loh Pak. 400 lumayan. Lah nggih.
Itu Pak. BLU gue. Masuk ke penerimaan negara bukan pajak ini Pak maksudnya. Oh iya. Jadi kalau memang butuh sosialisasi sampai membayarnya nanti saya bantu Pak. Karena nanti kalau salah transfer rekening kan belayan tidak masuk rekening kan. Karena ada fitur masuk mandiri atau masuk ke BNI yang harus masuk ke linknya apa gitu ya. Sehingga penerimaan bukan pajak gitu. Udah di reimburse Pak? Proses Mas Arya lagi jalan. Yang penting itu Pak. Iya. Berarti adalah nanti dananya dari Coba nanti sama Pak Septa sama si Mbak Astri itu kan? Iya kemarin saya nyoba sama Mbak Astri tak ajak. Biar saya tidak kecilik sendirian gitu loh Pak kemarin itu saya ngajak Mbak Astri. Mbak ya hilang-hilangan petang atau sewu gitu kan gampangannya gitu ya. Itu kan kemarin tuh sama saya tuh Pak pakainya ya coba misal hasil penelitian yang dulu ke Bandung. Oke. Iya, itu bagus. Itu nanti produk bisa nganggarin per tahun 5 apa 10 gitu kan bisa masuk semua. Pak. Siap Pak, itu bagus ini Pak. Ya kan itu banyak sama mobil praktikum itu Pak. Iya, nggak apa-apa Pak Jono. Iya, pokoknya anggarannya disediakan berapa gitu nanti bisa dimasukkan. Istilahnya Pak Bambang, satu penelitian dapat jatah 1 haki gitu ya, minimal ya gitu ya. Nanti bisa dipakai atau enggak gitu kan. Paling enggak kan laporan penelitian masuk gitu Pak Bambang gitu. Iya. 400.000 lah nanti itu. Ya, perlu atau di penelitian termasuk itu untuk hakinya sekalian. Monggo kalau memang bisa ada sisanya atau nambahkan itu nanti bisa nambahkan anggarannya. Anggarannya tambahkan gitu ya. Kalau buat alat sekalian aja untuk modulnya, untuk penelitiannya, untuk alatnya. Siap. Usulkan kabel. Nanti untuk pemegang hak ciptanya bisa kita sendiri atau ditambahkan nanti sama PEM gitu. Sama PEM, jadi ada 2 gitu ya, PEM Migas sama kita gitu ya. Kemudian nanti lampirannya NPWP, contoh ciptaannya apa, misalnya tadi buku ya Pak ya, berarti PDF-nya gitu ya. Kemudian KTP, surat pernyataan, bukti alih enggak usah. Kemudian kalau jurnal mungkin linknya atau conference linknya kemana sehingga bisa di-download dari situ, langsung submit. Nanti kalau submit ada nomor apa ya, kayak kode pembayarannya gitu ya Pak ya, kayak yang mau ditransfer kemana gitu ya, kayak BRI itu kan ada Briva atau ada kode untuk pengiriman rekeningnya ya. Itu nanti bisa dimasukkan. Nanti kalau betul waktu mau transfer itu kan keluar ya, oh ini penerimanya siapa lah, itu sudah boleh, berarti valid gitu ya. Jangan sampai keliru penerimanya siapa, saya sudah bayar tapi nyasar kemana lah, ini kan lain. Itu Pak mungkin dari saya, selain aplikasi akreditasi nanti targetnya dari Kaprodi dan dosen bisa mengisi biodatanya tadi dulu yang nanti untuk pelaporan data di akreditasi penyusunan kriteria untuk profil dosen. Nanti baru di minggu berikutnya nanti kami dari SPM akan memberikan lagi kegiatan pengisian yang mana lagi gitu ya. Tapi yang mungkin tidak memberatkan Bapak Ibu ya, dokumen gitu ya. Dokumen apa gitu ya, sekiranya tidak memberatkan Bapak Ibu terkait data dokumennya. Gitu Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Mas Asepta mau tanya, mohon maaf. Gimana? Kira-kira waktu yang diharapkan untuk selesai pengisian dosen tadi, data dosen sampai kapan nih Mas? Ini saya tutup sampai Jumat nih Mas. Paling nggak sampai Jumat, Sabtu lah. Kalau itu kan bukan pengisian ini ya, bukan pengisian. Minggu lah Mas ya, Minggu lah Mas. Minggu nanti laporannya waktu ramen gimana Mas Sofyan? Oh gitu ya, oke. Nanti kan ditanya Pak Direktur mengenai ini ya, kayak kemarin kan diminta asisten ahlinya berapa, terus kurangnya berapa, kemudian Sabtu midnight ya berarti ya? Ya boleh lah kan ya. Okay. Ya. Nanti rekognisinya apa yang kurang gitu kan, itu yang nanti menjadi tambahan. Baik Mas, terima kasih. Oke, siap. Mungkin kalau nggak ada rekognisinya kan cepet ya Bapak Ibu ya, kosong gitu.
Tapi nanti kan menjadi bebannya Bapak Ibu sendiri untuk menambah rekognisinya. Jadi harapan gimana Pak? Rekognisi jumlah kan semua ya? Rekognisi ya di jumlah rekognisinya berapa gitu ya Pak? Di jumlah aja sih kalau dilihat indikator penilaiannya. Kinerja dosen itu ada berapa gitu ya. Kalau misalnya saya simulasikan rekognisinya 3 gitu ya, jumlah dosennya 11 gitu ya. Lumayan Pak, masih 3 ya poinnya. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah gitu ya. Kemudian jumlah pengakuan prestasinya ada 3 gitu ya. Itu masih 3 Pak. Selama ini nggak ada yang keluar sama sekali. Kalau nggak ada ya 2 Pak. Poinnya 2. Kayak TMK itu nggak ada yang keluar. Nanti dicari Pak solusinya. Mas Absepta. Siap Bu. Tanya, itu rekognisi tadi di siapa, saya nggak lupa. Oh, iya Bu. Rekognisi tadi. Bukti apa ya rekognisi? Sudah tampil ya Bu. Jadi rekognisi itu kalau di indikator penilaiannya itu ini Bu. Ini Bapak Ibu bisa lihat pengakuan rekognisinya saya besarkan. Jadi kepakaran kita yang diakui, oleh luar gitu ya, maupun internasional maupun nasional. Oh itu ya. Jadi visiting lecture atau visiting scholar gitu ya, yang sebenarnya di prodi maupun PT yang akreditasinya A. Tapi ya enggak apa-apa Bu, mungkin sementara kita masukkan dulu yang kita punya, nanti kita review lagi. Wah. Gitu. Apakah nanti kita butuh kerjasama dengan pihak luar yang akreditasinya A, kita istilahnya ngajar lah sebentar berapa SKS gitu ya di sana gitu ya, atau sebagai visiting gitu ya sebentar, coaching gitu ya, supaya kita bisa memenuhi ini gitu ya. Kalau B ya dicoret gitu aja ya. Itu kan banyak teman kita yang di Polnam itu kan. Iya Bu. Polnam itu apa B? B ya Bu. B itu ya. Iya, ya enggak apa-apa Bu, diisi dulu aja, nanti kita evaluasi kan dari asesor ya, dari penilai kita evaluasi. Yang penting kan indikatornya kita sudah tahu. Oh iya. Masukkan dulu gitu aja ya. Ya dimasukkan dulu aja. Kalau dicoret ya wes itu. Nah dicoret nggak apa-apa, paling nanti ditambah kasih nilai berapa. Tapi ini kan kuantitatif ya Bu, nggak bisa 3 koma atau apa yang kita isikan. Kemana tadi? Kan berdasarkan ya. Kalau 1 ya ada 1 gitu ya, kalau 0 ya 0 gitu. Ya. Mungkin yang lain? Usul Pak Asepta. Gimana Mas Arya? Mungkin Bapak Ibu dosen bisa membuat akun Google Scholar ya, karena nanti ada penghitungan citasi. Oh ya. Itu paling mudah di Google Scholar. Harusnya sih idealnya dari Scopus Index atau Thomson Reuters, tapi kalau asesornya misalkan tidak begitu strict, dari Google Scholar diizinkan. Nah, mungkin Bapak Ibu Kaprodi bisa menyampaikan ke. Dulu pernah buat akun tuh nggak jadi tererot itu. Nanti dipandu Pak Asepta Pak. Jadi kita kenapa itu ya nanti sosialisasi lagi ya berikutnya ya, yang pengisian itu yang terkait citasi ya, kan di sini butuh ada citasi ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan berapa karya ilmiah yang disitasi gitu ya, nah di poin 30 ini ya. Nanti kita sosialisasikan lagi Pak Jono ya teman-teman ya, citasi itu apa, nanti kita sosialisasikan lagi sehingga nanti sampai bisa bikin Google Scholar, bisa bikin Sinta gitu ya, sampai bikin ID Scopus, ORCID gitu ya, semua kita sosialisasikan. Mungkin ini di note untuk kegiatan minggu depan. Gimana Mas Arya? Dari Prodi ngikut dari SPM saja Pak. Oh ya, nanti saya dibantu Mas Arya.
ID scholar siapa, Sinta siapa gitu misalnya. Kalau dikeroyok SPM, waduh berarti. Oke, nanti minggu depan saya coba untuk ini sosialisasi citasi ya, untuk bisa ngisi ini. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu, sudah tepat jam 4, nanti kalau lebih saya ditagih macam-macam ini. Oke, nanti saya share recordingnya atau saya bikin di YouTube gitu ya Mas Arya ya, jadi bisa ditonton gitu ya di channel saya gitu. Channelnya SPM. Subscribe. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salahnya atau nanti sistemnya masih kurang bagus. Jadi masukan Bapak Ibu akan saya tampung, saya sampaikan ke pengembang terkait kesamaan dengan borang instrumennya. Nanti mohon izin ya Bapak Ibu, Pak Jono, Pak Roni, Mas Sofyan, Mas Arif, borang instrumennya kan bisa di-share ke Bapak Ibu ya. Jadi biar bisa baca kira-kira kriterianya seperti apa. Jadi biar sama-sama tahu yang diisi itu seperti apa gitu. Daripada nanti buka aplikasi nggak bisa masuk kan, lihat di situ rekomendasi apa gitu ya. Ini kebutuhannya apa lagi gitu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan nanti selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang belum bisa WA pribadi saya atau mungkin bisa chat di grup gitu ya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada manajemen Pak Bambang, Yudo, Bu Erdila mungkin atau yang lain, saya ucapkan terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan lagi ada kegiatan yang sering kirim uangnya anak saya di Hongkong. Dari Hongkong, dari Taiwan, anak saya kan kerja luar negeri semua.